Shalom, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali melalui renungan harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Hari ini tanggal 14 April tahun 2020 dan baru saja kita melewati Jumat Agung dan Paskah. Adapun nas hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau telah menciptakan manusia segambar dengan Engkau, dan gambar itu telah pulih secara utuh di dalam Yesus Kristus yang adalah penebus kami. Dan oleh karena itu pula kami senantiasa merasakan merindukan Engkau dalam hidup ini, sebab secara rohani Tuhan memulihkan hidup ini dengan sempurna dalam hubungan yang utuh di dalam Yesus Kristus. Karena itu pula saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai santapan rohani kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, dan memberkati firman ini agar boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17 dengan judul perikop manusia baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena saat ini kita boleh berjumpa dalam pelayanan renungan harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Dan kita yakin juga kita merasakan perjumpaan di dalam Tuhan.
Dan nas hari ini berbicara tentang manusia baru, berarti kita mengetahui bahwa manusia baru adalah manusia yang sudah melewati proses yang dilakukan oleh kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dan proses itu berawal dari mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Dan setelah mengenal dan menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, maka tentunya ia akan mengambil sebuah keputusan, yakni hidup dalam pertobatan. Artinya meninggalkan segala sesuatu yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru yang ditetapkan oleh Allah bagi hidup ini. Nah, setelah melalui proses ini, barulah kita boleh dikatakan sebagai manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang hidup dalam Kristus, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, bila mana kita menyimak secara mendasar dalam nas kita terkait dengan kehidupan manusia baru dalam terang Alkitab ini, maka manusia baru yang dimaksudkan itu terkait dengan beberapa relasi hubungan. Yang pertama, manusia baru itu jelas bahwa ia berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, manusia baru yang dimaksudkan juga adalah manusia baru yang membangun relasinya dengan jemaat. Dan juga manusia baru dimaksudkan di sini adalah kehidupan umat yang memiliki hubungan horizontal dengan umat yang lain. Nah, baiklah, kita bisa melihat relasi pribadi kita dengan Tuhan sebagai manusia baru. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 12 dikatakan di sana, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita adalah orang yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan karena kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan ini adalah sangat penting, ya, dalam rangka kita juga bisa memasuki suatu relasi yang kita harus lakukan dalam sisi lain di dalam hidup percaya kita. Seperti yang saya katakan tadi, yang kedua adalah relasi kita dengan jemaat. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ia tidak bisa dipisahkan dengan jemaat, dengan orang percaya lain, dengan gereja lain. Sehingga kita pribadi dengan jemaat yang lain, ya, secara pribadi juga harus hidup dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita bisa melihat di sini tadi, hendaklah kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan juga kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan ini adalah tanda kita sudah membangun relasi yang benar dengan sesama kita sebagai wujud dari kehidupan baru yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya saya katakan tadi, kehidupan baru di sini sangat berkaitan dengan hubungan
gereja atau jemaat satu dengan jemaat yang lain. Berdasarkan teks nas kita, Rasul Paulus juga mengingatkan menjadi manusia baru adalah sebagai umat Kristen yang terdiri dari berbeda latar belakang. Orang yang hidup baru di dalam Tuhan, ia memahami gereja adalah gereja yang gereja yang universal. Sebab itu kalau kita balik ke ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi menjadi manusia baru kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus mengatakan kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Sebab itu ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini penting. Mungkin ini kadang-kadang sering kita lupakan sebagai kita orang Kristen. Kita sering membedakan gereja satu dengan gereja yang lain, dan bahkan kita sering menfitnah gereja satu dengan yang lain. Kita sering membatasi, membuat tembok, padahal kita adalah satu iman kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Dan dalam pengakuan iman Kristen rasuli, kita pun diajar gereja Protestan untuk mengikrarkan pengakuan iman. Kita sering mengucapkannya, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Dan itu sebenarnya hendaknya kita ikrarkan, kita ucapkan bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hati kita, dan juga kita wujudkan dengan perbuatan kita. yakni ketika kita mengucapkannya, kita merasa dan mengakui kita adalah bagian dari gereja yang lain, dan kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Dan itu adalah pengakuan iman yang benar yang Tuhan kehendaki kepada kita. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini ingin mengingatkan dan mengajak kita semua agar kita tetap memelihara identitas kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru adalah manusia yang indah, dan manusia baru adalah manusia yang menanggalkan segala sesuatu yang tidak baik pada masa yang lalu. Manusia baru saya ibaratkan seperti kepompong. Kita tahu kepompong itu berasal dari ulat. Kemudian setelah menjadi kupu-kupu, ia adalah menjadi sesuatu yang baru dan indah. Begitu juga sebagai kita orang Kristen, hendaknya kita menjadi manusia yang baru, memiliki hidup di dalam Tuhan. Dan manusia baru tentu hendaklah kita mendandani diri kita dengan firman Tuhan, dan berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami adalah ciptaan baru, dan biarlah kami boleh menunjukkan identitas kami
sebagai manusia baru dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama kami, dan bahkan antara jemaat dan gereja, dan menjadi ciptaan baru Tuhan. Kami hidup indah di mata Tuhan karena kami hidup di dalam Roh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.